Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti kalau duit itu kumpul, sebelum membeli ornamen nih, belikan baterai nih agak 2 biji. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa mushaf Al-Qur'an bisa dibuka surat Al-Maidah ayat 90. Saya yakin dan percaya tak ada yang bawa Quran karena semua sudah hafal Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah Ta'ala dalam ayat ini hanya orang yang percaya saja. Percaya bahwa dia akan mati, percaya bahwa setelah mati itu nanti dia akan hidup lagi, percaya bahwa segala perbuatannya nanti akan dihisab, percaya bahwa akan dihitung, akan ditanya di hadapan Allah, percaya bahwa ada surga, percaya bahwa ada neraka, percaya bahwa ada malaikat kiraman katibin, percaya bahwa dia akan disiksa kalau buat dosa, percaya kalau dia akan dapat surga kalau berbuat pahala, percaya dia bahwa Allah akan membalas segala perbuatan dia walaupun sebesar biji sawi. Jamaah yang hadir malam ini percaya apa tak percaya? Alhamdulillah, terserah, tak percaya tak apa-apa. Yang percaya mati, yang tak percaya mati juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati, tapi dia tidak sama macam kambing mati, tak sama macam ayam mati, tak sama macam anjing mati. Binatang kalau sudah mati selesai, tamat riwayatnya. Kalau kita tengok ada kambing sakratul maut disembelih, itulah sakit yang terakhir. Siapa yang dipanggil Pak? Hah? Apa masalahnya Pak? Apa masalahnya? Hah? Apa? Jangan siaran langsung. Jangan siaran langsung, jangan streaming. Tonton aja lah. Dongai elok. Semua ndak jadi kameramen, semua ndak jadi TV One. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Orang yang percaya itu disebut mukmin. Kalau perempuan mukminah maka disebut muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Innamal khamru, yang pertama khamar. Khamar, kain yang menutup rambut ibu namanya khimar. Apa namanya? Khimar. Pakai kha, khimar. Kalau pakai ha koci, himar. Himar artinya keledai. Keledai lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda, namanya keledai. Adapun yang dikunyah-kunyah itu kedelai. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Khamar itu asal katanya khimar. Khimar artinya kain yang menutup rambut ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan pakai telekung, pakai jilbab. Itu di dalam itu ada kain menutup rambutnya. Maka kain menutup rambutnya itu bahasa Arabnya khimar. Kalau kain menutup rambut namanya khimar. Kalau khamar
Apa hubungan khamar dengan khimar? Kalau khimar menutup kepala, kalau khamar menutup isi kepala. Orang kalau sudah minum khamar, tertutup otaknya, tertutup isi kepalanya, tertutup akalnya, tak bisa dibedakannya mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana tetangga, mana anak orang, mana bini orang, mana bini dia. Namanya khamar. Orang duri menyebutnya apa khamar nih? Tua. Terserahlah, enggak tua, enggak kampun. Khamar itu asalnya anggur. Anggur tuh di Mesir murah pak, murah bu. Musim panas, anggur itu 1 kilo cuma 2 pon. Zaman saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun saya di Mesir. Musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, banjir anggur. Anggur tuh sekilo cuma 2 pon. 1 pon 2000 perak. Berarti sekilo anggur berapa perak? 4000 perak anggur sekilo, mak. 4000 perak anggur sekilo. Balik saya ke Pekanbaru, pergi saya ke supermarket, saya tengok 70.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tengok anggur 70.000. 4.000 perak harga anggur sekilo. Kalau sudah banjir, anggur-anggur busuk, anggur-anggur berulat, anggur-anggur hitam. Maka anggur ini di Jazirah Arab sejak zaman jahiliyah memang banjir. Akhirnya anggur itu dipijak-pijak. Anggur itu diinjak ramai-ramai. Yang menginjak itu kaki yang elok, kaki yang busuk, kaki berkurap ikut menginjak. Lalu kemudian anggur tadi disaring pakai kain. Setelah disaring pakai kain, dimasukkan ke botol. Setelah dimasukkan ke botol seminggu, berbuih dia melalui proses namanya fermentasi. Lalu disitulah otomatis keluar satu zat yang disebut dengan alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari, aluminium bukan bahasa Arab. Alkokat bukan bahasa Arab. Alkohol itu tercipta dengan sendirinya. Siapa yang mau buat alkohol, besok pagi beli anggur sekilo, habis itu di blender. Setelah blender masukkan ke botol, simpan selama seminggu, berbuih dia. Maka dia sudah berubah menjadi khamar. Kalau diminum hukumnya haram. Kalau kena kepada pakaian, ikhtilaf ulama. Nanti kita bahas. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, asalnya khamar itu adalah cairan anggur. Bagaimana kalau yang bukan dari cairan anggur? Contohnya apa? Cairan nira. Ada nira di duri. Cairan nira dipotong pangkal kolang-kaling. Kolang-kaling kan? Potong pangkalnya kolang-kaling atau apa? Hah? Terserahlah apa, pokoknya bertangkai. Dipotong, habis itu menetes, ditampung pakai buluh, pakai bambu, manis. Tapi kalau dia dibiarkan bermalam, dikasih ragi, berbuih, melewati proses fermentasi, maka dia berubah menjadi ada zat alkoholnya. Maka kalau ada orang minum nira yang sudah fermentasi berbuih, ada alkoholnya, berubah dia menjadi tua. Apa hukum tua? Nanti kalau ada orang menantang, apa hukum tua? Haram. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal tua. Mana ada? Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Yang ada dalam Quran itu khamar. Adapun tua tak ada. Maka dasar pengharaman tua, sabu-sabu, putau, entah apa lagi merek banyak, semua heroin, narkoba, semua yang menghilangkan akal ini dalilnya adalah qiyas. 4 yang disepakati ulama: Quran, hadis, ijma, qiyas. Tentang masalah sabu-sabu, narkoba, heroin,
ganja, tua. Apakah ada dalam Quran? Tak ada. Apakah ada dalam hadis Nabi? Tak ada. Apakah ada dalam ijma'? Sebagiannya ada. Tapi yang tak ada pokoknya di Arab, maka dasar pengharamannya adalah qiyas. Berapa dasar mengharamkan dalam Islam nih Pak Ustaz? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Keluar ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita kembali kepada Quran, marilah kita kembali kepada sunnah. Betul, tak salah. Tapi tidak semua disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar tak disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar dasar pengambilannya adalah qiyas. Qiyas itu apa Pak Ustadz? Analogi. Analogi itu apa Pak Ustadz? Ya qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya tua, heroin, narkoba, ganja, dan saudara-saudaranya. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya, itu disebut dengan qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, yang belum ada hukumnya tua, ganja, heroin, morfin, narkoba, sabu-sabu, belum ada hukumnya, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bagaimana menetapkan hukumnya? Dicari yang sama dengan menengok titik kesamaannya. Khamar menghilangkan akal, sabu-sabu menghilangkan akal, khamar menghilangkan akal. Apa tuh yang pil kecil yang buat orang bergoyang-goyang? Hah? Inek, banyak juga yang ingat ternyata. Inek sama ekstasi. Maka apapun nanti semakin canggih ilmu pengetahuan medis kedokteran, dikeluarkan yang bisa menghilangkan akal pikiran, maka hukumnya sama dengan hukum khamar. Dasar pengambilan ini namanya, memang sedap ceramah di Duri. Orangnya cerdas-cerdas. Sikit aja awak bercakap dia paham. Coba tempat lain 3 kali awak bercakap apa gitu. Entah gara-gara banyak makan kolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Arti laknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki ditawarkan pada 3 dosa. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Ditawarkan dia, hei, kamu kalau mau selamat pilih yang 3 ini. Kalau tak mau buat ini, kamu akan dihukum mati. Pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Dia pikir-pikir, kalau membunuh ini besar dosanya, kalau berzina ini mengganggu kehormatan hamba Allah, yang paling ringan kalau begitu adalah minum khamar. Maka dia pun minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilang akalnya, bangkit nafsunya. Ditengoknya perempuan itu, diperkosanya. Setelah diperkosanya, dia berzina. Nampaknya ada orang menyaksikan. Ini bahaya, nanti perempuan ini hamil, dia nanti akan menjadi masalah. Akhirnya membunuh. Gara-gara khamar, orang bisa menjadi pezina dan menjadi pembunuh. Itulah maka disebut induk dari segala dosa, nenek moyang dari segala dosa adalah minum khamar. Orang yang minum khamar tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Siapa yang minum khamar semalam, maka semalam tanggal 23 April, 23 Mei, 3 Maret, 3 Juni baru diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. 40 hari malam dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamar tercabut imannya. La yazni zani, la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar, ketika dia minum khamar itu tercabut imannya. Lalu kemudian yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas. Nama muridnya yang mendengar namanya Ikrimah. Hai Abdullah bin Abbas, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa tercabut?
Kata Abdullah bin Abbas, iman itu bisa tercabut. Bagaimana iman tercabut? Syabbaka baina asabihi, dijalinnya jari jemarinya begini. Summa naza'ahu, kemudian dicabutnya. Hakadza yunza'ul iman. Beginilah iman itu terlepas dari badan. Lepas iman itu dari badan ketika orang sedang minum khamar. Hina taba, ketika dia mandi taubat, ketika masuk bulan Ramadan, dia sholat tarawih, taubat dia, berhenti dari narkoba, berhenti dari sabu-sabu, berhenti dari minum tua. Ada imannya masuk balik ke dalam. Mudah-mudahan yang imannya udah masuk balik ke dalam tak keluar lagi insyaallah. Inilah Ramadan terakhir taubat nasuha. Sesudah ini kita akan mati menghadap Allah. Amin. Nah, banyak. Bagaimana kalau ada? Rupanya ini tak bisa ngadap ke kanan. Asal ngadap ke kanan mati dia. Bagaimana kalau Bagaimana kalau ada orang mau minum khamar, duit tak ada, karena khamar ini harganya mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dibelinya spiritus dicampur sama kopi, namanya miras oplosan. Begitu dicampur spiritus sama kopi, dicampur, diaduk, diminum. Begitu diteguk, bukan mabuk, mati kontan. Spiritus itu alkohol. Kalau kaki kita luka, kalau kaki kita sakit, kena bakteri, berulat, siramkanlah spiritus. Spiritus yang warna biru itu, yang dulu untuk lampu strongkeng, itulah pula diminum. Apa tak mendidih tangkai jantung di dalam? Apa tak rusak paru-paru di dalam? Apa tak rusak liver dan organ-organ tubuh di dalam? Yang untuk lampu strongkeng menyala, itu diminum sama dia. Orang bisa minum khamar kalau kadar alkoholnya paling tinggi 20%. Kadar alkohol paling tinggi 20%. Kalau sampai 30, 40 orang minum, dia tidak mabuk, tapi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti kalau mau mabuk, tengok-tengok dulu berapa persen. Oh, 5%. Yang 20% mereknya vodka sama Budweiser 40%. Ustaz kok tahu? Ambo komisi fatwa majelis ulama dulu, kini nak masuk leh. Awak mesti tahu berapa persen kadarnya. Yang paling tinggi adalah 40%, 20%, 20% paling tinggi. Lebih daripada. Ada pun yang dijual-jual yang di pinggir jalan itu 3%, 5%, 10%. Ada yang paling parah lagi, tua dicampur air beras. Nah itu sedikit kali. Diminum hari ini 3 hari baru mabuk. Sakit pula di tenggorokan. Mabuk yang paling tak enak. Inilah yang masuk neraka paling tak enak. Udahlah haram, masuk neraka jahanam. Kata setan, aku nengok kau minum ini, aku pun tak pala aku menggoda kau, kata setan. Tak ku goda kali, memang kau mabuk sendiri, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua penting kita sampaikan ke anak-anak kita karena pergaulannya luar biasa. Maka dikatakan khamar itu kencing setan. Siapa yang meminum kencing setan, itulah yang orang mabuk kena khamar. Ini saya yakin dan percaya para peminat kencing setan pasti akan mengamuk mendengar ceramah saya ini. Ini nanti kalau di-upload di YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official, nanti kalian tonton 2-3 hari lagi ceramah di Duri tentang kencing setan. Nanti kalau kalian tengok di situ ada yang ngasih jempol terbalik, itulah yang tukang minum kencing setan. Pak Ustadz, bagaimana kalau kami muda dulu suka minum khamar, kami suka pakai narkoba? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Kabar gembira bagi yang pecandu narkoba, yang dulu mengisap ganja, yang dulu minum khamar, yang dulu minum tua, yang dulu pakai morfin, yang dulu pakai ekstasi. Sebelum masuk dia pakai ekstasi, sebelum dimakannya ekstasi, sebelumnya diminumnya ekstasi, kepanasan dia begini dia kipas. Nah, begitu udah masuk ekstasi, kipas itu diam, kepala dia goyang.
Gilo awak di ekstasi. Berapa banyak ayah kandung, malu saya mau menyampaikannya, tapi ini fakta, ini data, berita. Berapa banyak ayah kandung memperkosa anak kandung gara-gara khamar, mabuk. Sudahlah miskin, susah, melarat, minum khamar, balik, mabuk, tak bisa dibedakannya. Mana bini dia, mana anak dia. Habis hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari khamar ini. Paling enak ceramah tentang sabar. Orang kalau ceramah tentang sabar tak ada orang marah. Jamaah sekalian, marilah kita sabar. Ibu-ibu, ibu kita sabar ya bu ya. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Suaminya dilarikan pelakor, sabar. Jadi katanya sabar. Kalau sudah cerita khamar, maka orang marah. Abdul Somad cerita tentang khamar, bandar sabu-sabu marah, penjual narkoba marah, tukang minuman khamar marah, yang tukang memberikan izin supaya buka pabrik khamar marah, yang tukang jualan khamar marah. Tapi saya tak peduli, yang penting saya sudah menyampaikan. Yang amar ma'ruf banyak, mari sholat, mari puasa, mari baca Quran. Tapi yang nahi mungkar banyak orang takut. Kita laksanakan amar ma'ruf nahi. Saya tak menyalahkan ustaz-ustaz yang amar ma'ruf, karena itu memang sudah kewajiban kita bersama. Tapi yang mungkar nih mesti kita jelaskan, supaya anak-anak kita tahu, cucu-cucu kita tahu. Saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad bisa kami bawa bersama BNN besok? Bisa. Ketua BNN Ustaz Abdul Somad, dokter. Dokter pun berceritalah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, narkoba ini sangat berbahaya sekali. Nanti dia akan masuk ke otak kita, ujung-ujungnya mati. Masuk dia akan ke merusak jantung, merusak mati. Pokoknya ceritanya mati aja semua. Habis itu datang bapak BNN, polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan sampai kita pakai narkoba. Nanti pakai narkoba kena pasal sekian, masuk penjara. Ini masuk penjara. Nah, yang tadi mati, yang ini penjara. Nah, dianggap mereka Ustaz Somad datang untuk menenangkan. Nah, sekarang mari kita dengarkan Ustaz Abdul Somad tentang narkoba. Siapa yang pakai narkoba, neraka jahanam tempatnya. Tembak aja cocoknya, matikan ya Pak. Wah, lebih ngeri pula lagi Ustaz gitu. 2-3 hari sesudah itu menelponlah ibu tadi. Kebetulan yang sama kami itu dokter, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul nomor Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Bu siapa? Saya dokter. Oh iya bu dokter. Kita kemarin sama waktu penyuluhan Badan Narkotika Nasional Pak Ustaz. Iya ya bu, ya bu. Apa tuh bu? Ustaz Somad, ini orang kena narkoba tidak selesai dengan dokter dan polisi. Tidak selesai dengan penjara. Orang yang kena narkoba ini mesti disehatkan melalui sentuhan agama. Mesti diceramahi. Kau akan mati, kau akan tua, kau akan sakit, kau akan masuk rumah sakit, kau akan di ruang ICU. Kau mau kemana? Hidup ini hanya sementara. Jadi Ustaz Somad tolong nanti berikan penyuluhan di tempat kami, tempat orang-orang kena narkoba ini. Insya Allah bu, insya Allah saya datang. Insya Allah. Sampai sekarang tak ada di teleponnya lagi. Entah ibu tuh mati, entah apa. Tapi saya tetap sampaikan. Artinya, bapak-bapak dokter, bapak-bapak polisi, bapak-bapak ibu yang ada di Badan Narkotika Nasional, kalian pakai ceramah saya ini, kalian tontonkan di BNN, kalian tontonkan di rehabilitasi, maka mudah-mudahan bermanfaat, mengalir amal jariahnya insyaallah. Amin. Nah, ini penting. Ustaz Somad nanti selesai pengajian mampir ke rumah ya. Wah, ini pasti ngajak makan ini. Bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Oke, I'm coming. Sampailah ke rumah. Akhirnya dikasih makan, dikasih minum, kiki ketawa segala macam. Sampailah pada poin intinya. Apa intinya nih Pak Haji? Apa intinya nih Bu Haji? Rupanya ada yang mau kami sampaikan Pak Ustaz. Kenapa tak disampaikan di masjid tadi?
Malu Pak Ustadz. Apa masalahnya? Anak kami kena narkoba Pak Ustadz. Oh, jadi bisa Ustadz bacakan Al-Fatihah. Mana pula Fatihah menyelesaikan narkoba? Allah Ta'ala menyelesaikan narkoba melalui Al-Fatihah. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Saya akan bacakan Al-Fatihah, saya akan doakan anak ibu. Tapi tolong catat doa ini ya Bu. Catat doa ini Bu. Ini doa narkoba. Ini doa narkoba 0813 11 44 2193 0813 11 44 2193. Nomor siapa itu? Pak Dik Dik BNN. Ditelepon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dapat nomor Bapak dari Ustadz Somad. Oh iya, Ustadz Somad, sahabat kami. Bisa Pak tangkap anak saya Pak? Maka dibuatkanlah skenario, akhirnya ditangkaplah. Jumpa bulan berikutnya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana kabar anaknya? Sudah ditangkap. Sekarang sedang rehabilitasi. Tapi kalau ditanya tetangga, jangan bilang tangkap. Anak ibu kemana? Udah tak nampak berapa hari ini. Sedang S2. Di mana? Di Bandung. Mantap, manis bunyinya. Maksud S2 itu apa? Inilah obat narkoba ini. Bulan berikutnya jumpa lagi. Senyum mereka. Sudah cerah, sudah terang. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah sudah lulus S2, udah sehat Pak Ustaz. Jangan malu punya keluarga candu narkoba, laporkan segera ke nomor berikut ini. Anda malu, Anda tidak mau lapor, pilihannya tinggal 4. Pertama, kecanduan. Selanjutnya, gila. Selanjutnya, penjara. Selanjutnya, neraka jahanam. Habis. Mati Pak Ustadz. Kalau udah neraka jahanam, matilah dulu. Mana ada orang hidup masuk neraka jahanam? Syarat masuk neraka itu mati dulu. Maka kalau ada kawan-kawan tetangga kita pecandu narkoba, agen penjual, sampaikan ke dia, kau ini masuk neraka tinggal satu lagi syarat kau. Apa? Mati. Asal mati kau langsung gol kau bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru. Bisa kita lanjutkan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Maisir, tahu Bapak Ibu arti maisir? Saya sedang mengurus surat ke kantor camat, mau pergi ke Mesir, ngurus surat kantor camat. Tertulislah di dada pegawai kantor camat tuh maisir. Saya tengok, wah, Pak Maisir, ada nama Pak ini dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90. Innamal khamru wal maisir. Maisir artinya judi. Mohon maaf Pak Maisir. Itu maka kalau Anda bagi nama anak, jangan asal buka Quran. Ini buka Quran. Aku ya Allah, apa yang tertengok aku nanti itu ku kasih nama anak. Buka. Maisir. Amin maisir. Buka, tengok. Kasihlah nama anak yang ada dalam Al-Quran. Nama anak apa ada dalam Al-Quran? Ada. Siapa nama anak apa? Kiau. Mana ada Kiau dalam Al-Quran? Itulah yang dibaca 17 kali sehari semalam Pak Ustaz. Malikiyau. Mohon maaf Pak Kiau. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalau nama saya dibaca Pak Imam tadi 11 rakaat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tak menghilak yang lain. Innamal khamru khamar wal maisir judi. Saya berjalan sama kawan saya. Kami sama-sama kuliah. Rambut kawan saya ini panjang. Kami sedang jalan-jalan, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang berdua, mengejar. Kami sudah mau lari karena ada orang mengejar.
Tapi karena kami khawatir, akhirnya kami diam. Rupanya yang mengejar kami berdua tadi sedang taruhan. Apakah kawan saya yang rambut panjang tadi laki-laki apa perempuan? Kan? Laki-laki kan? Betul kan? Laki-laki kan? Akhirnya mereka pun berebut mie. Bisa rambut panjang dijadikannya taruhan judi. Orang kalau punya darah judi, Bapak Ibu, apa aja bisa dijadikan judi. Ada perempuan yang hamil, itu ditebak. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Semua di otaknya ini mau dijadikannya judi. Mau dijadikannya judi semuanya. Jangan-jangan ibu bangun tidur pun jadinya judi. Ini miringnya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Ini judi ini luar biasa. Mudah-mudahan suami-suami yang penjudi setelah Ramadan ini berhenti berjudi. Tak juga berhenti dia, mati aja lah dia. Takut ibu itu mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi ini merusak. Makanya Roma Irama membuat lagu. Apa judul lagunya? Judi. Dia punya musik begitu bunyi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berjudi pakai duit kerincing. Zaman saya sekolah dulu pakai duit. Satu gambar 50 perak, satu gambar burung. Namanya judi tuo. Masih ada juga yang ingat dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi ini tidak akan pernah orang merasa puas. Menang 100 ingin 200, menang 200 ingin 400, sampai akhirnya rugi. Kalaupun ada orang menang berjudi, hanya sementara saja, dia tidak akan merasakan kenikmatan, dan dia sudah zalim aniaya, memakan harta orang. Dulu waktu masih ada SD, SB, waktu masih ada Korkas, tukang ojek, tukang gali paret, tukang beca, mereka ini bukan salah. Rezeki yang mereka cari ini halal dengan tetes puluh keringat mereka. Tapi karena ingin kaya mendadak, akhirnya duit yang didapat dengan cara tetes puluh keringat air mata ini habis hanya gara-gara judi, dan judi. Togel, toto gelap, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, judi-judi yang model itu tak ada lagi. Tapi orang masih main gaple, orang masih main truk, orang masih main domino dengan alasan yang macam-macam. Ini hanya untuk sekedar minum kopi aja, ini hanya sekedar minum makan mie aja. Padahal makanan, minuman, kalau dia haram, sepiring mie, segelas kopi, segelas susu, segelas teh, maka dia akan masuk ke badan, akan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Jangan-jangan ibu besok pagi mau masak sahur, kenapa lah kuali ini tak panas-panas? Rupanya laki sudah dipakainya tabung gas main judi. Yang saya ceramahkan ini fiktif atau fakta? Fakta, kenyataan. Yang saya sampaikan ini, berapa banyak ibu-ibu yang mengadu kepada Ustadz, tolonglah Ustadz ceramah tentang judi Pak Ustadz. Motor kami sudah terlelang Pak Ustadz, surat tanah, bahkan surat rumah kami ini pun sudah digadaikan Pak Ustadz, hanya untuk judi. Suami sudah tak pulang-pulang lagi Pak Ustadz. Kalau begini caranya Pak Ustadz, daripada dia main judi terus, biarlah dia nikah sekali lagi, tak apa-apa Pak Ustadz. Takut ibu. Kalau gitu lebih baiklah mati dia Pak Ustadz. Oh jangan, kita doakan supaya terbuka pintu hatinya, dapat hidayah insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah Ustadz Abdul Somad menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, karena penyakit-penyakit ini dinyatakan secara jelas, tidak main sindir-sindir, langsung saja. Innamal khamru wal maisir. Yang ketiga, wal ansab. Wal ansab artinya menyembelih binatang untuk patung-patung. Menyembelih binatang, kambing, ayam, kerbau, lembu, onta, burung puyuh, burung merpati, disembelih untuk pokok kayu yang rimbun dan rindang. Hai hantu, segala hantu penjaga, tolong kalian terima ini. Inilah persembahan kami ayam jantan. Terimalah ayam jantan, kaki hitam, mata hitam, bulu hidung hitam, semuanya hitam. Malam tu bermimpi, datang jinnya. Hai kau yang menyembelih tadi,
Ada kambing nggak? Masa dari dulu ayam-ayam terus katanya? Bosan dong katanya. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, menyembelih binatang untuk hutan. Itu hutan-hutan di Riau, kalau mau dibuka kebun sawit, kebun karet, kebun gota, mau dibuka, itu mesti dipotongkan dulu ayam, dipotongkan daging kepala kambing. Supaya apa? Supaya apinya tidak melarat kemana-mana. Disemah. Orang Duri tahu menyemah? Semah namanya. Maka datanglah ulama. Datanglah ulama. Asal ke kanan tak berbunyi. Datanglah ulama. Kalau gitu nengok ke kiri aja. Datanglah ulama. Ulama dari kabupaten, dari Siak Sri Indrapura. Kata ulama tadi bertanya sama orang Melayu. Kalian orang Melayu? Yo buya, yo ulama. Apa yang kalian buat nih? Kami kalau tidak membuka hutan, kami potong kambing. Kepala kambing ini kami kasih kepada jin-jin penjaga nih. Oh, tak boleh, haram. Kalau kambing tak kami potong, nanti air sungai tak mengalir, ikan tak datang. Kalau kambing tak kami potong, hujan tak turun, karena ditahan oleh jin-jin penjaga hantu jembalang tanah. Kalau tak kami potong, maka nanti api ketika membakar. Ulama dulu orangnya santun. Dia tidak mengatakan jangan lakukan. Tidak, dia tak marah-marah. Apa yang dikatakan ulama dulu? Kata dia, potonglah kambing itu, tapi yang masuk ke lubang tanah itu hanya darahnya saja. Potonglah, silakan potong. Kalian orang Melayu, kata mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kalian mau memotong, silakanlah potong. Silakan potong kambing, silakan potong ayam, darahnya saja yang masuk ke dalam. Kepalanya Datuk, kepalanya Tuan, kepalanya antarkan ke rumah saya. Nah, apakah boleh orang Islam makan darah? Tak boleh. Hurriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai. Waddamu, darah. Darah tak boleh. Darah kambing dipotong, leher kambing disembelih, darahnya ditampung di dalam mangkuk. Setelah beku macam agar-agar dipotong-potong, ditoco. Namanya toco hati leher. Haram hukumnya makan darah. Kenapa? Karena di darah itulah sumber segala bakteri, penyakit-penyakit. Makanya orang barat itu, sapi itu tak dipotongnya, Bu. Sapi tak dipotong, sapi disetrum, sapi ditembak pakai senapan, pakai pistol, namanya tulisannya stunning, bacaannya stunning, ditembak ke kening, tup, bodoh mati. Stunning itu skalanya yang boleh paling tinggi 7. Kalau 7 ditembakkan ke sapi, dia sekedar bodoh, tidak mati. Setelah itu dipotong. Tapi kalau sampai 8, 9, 10 kena langsung mati. Makanya rumah-rumah potong tuh stunningnya mesti diperiksa, apakah 7 atau 9, 10. Tapi jangan pistol ini nanti ibu minta ke rumah potong dipakaikan ke laki. Laki yang ini temperamen, tembakkan ke koningnya 7. Habis itu bodoh. Bang, aku nak pergi arisan, abang mencuci ngepel. Yolah. Kalau ada laki-laki ibu di duri yang itulah kono stoning itu. Nah, maka ketika ulama-ulama dulu dengan dakwahnya yang lembut, dia mengatakan darahnya masukkan ke lubang tanah, tapi kepalanya jangan. Jadi kepalanya macam mana Datuk? Macam mana ulama? Macam mana Buya? Kepalanya kalian serahkan ke saya. Nanti kalau hantu ini mengamuk, kalau jembalang tanah ini mengamuk, macam mana? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibawanya oleh orang kampung meratib namanya. Ratib itu artinya zikir yang terus menerus. Makanya ada dalam tarekat Naksabandiyah namanya ratib toga, karena berzikir sambil berdiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya hantu jembalangnya tanahnya hilang. Bukan hilang karena dikasih kepala kambing, tapi hilang karena la ilaha
illallah. Para khalifah, para mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah mengislamkan suku Sakai, mengislamkan orang Melayu dengan cara yang santun, tidak melarang orang motong. Silakan potong, darahnya buang, kepalanya antar ke rumah. Itulah asal muasal kalau Ustadz kenduri pasti dikasih kepala kambing. Ampun, diundang kenduri kepala kambing, 3 kepala kambing. Ampun, makan, kasihnya sendok, utak kambing tuh. Allah mau barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nyami. Ustadz sekarang pula takut makan kepala kambing. Asal dimakan kepala kambing, balik ke rumah, lah mengamuk antu tadi. Padahal ini kolesterolnya naik, padahal jantung koronernya naik. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, orang Duri tak ada lagi menyembelih ayam, darahnya disiram-siramkan ke toko. Orang Duri tak ada lagi menyembelih kambing, darahnya disiramkan ke mobil baru. Tak ada lagi orang Duri memotong kerbau lalu kemudian dimasukkan ke lubang tanah. Semua kepala kambing, kepala kerbau, kepala ayam sudah masuk ke kuali. Alhamdulillah. Memperjuangkan kepala kerbau dari lubang tanah ke kuali ini, itu perjuangan yang luar biasa. Ulama-ulama dulu, makanya dalam Islam diajarkan bahwa menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Kalau masuk ke hutan, masuk ke kampung, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau membuka tanah baru, dibacakan ayat kursi di sudut-sudut tanah. Sudut tanah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu 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 hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Begitu yang dilakukan para sahabat Nabi. Mereka masuk ke rumahnya tengah malam, dia bacakan ayat kursi, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi orang kalau tauhidnya kuat, insyaallah hantu jembalang tanah. Kenapa Pak Ustaz saya bacakan ayat kursi hantunya tak pergi? Karena yang membacakan itu dengan hantu yang dibacakan itu sama ulahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata hantu, aku sama kau sama-sama beda sikit aja. Seboleh dua boleh. Aku pun hafal juga kata hantu. Lebih dulu pula aku hafal dari kau lagi. Kau buat tobat semalam kata hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita perbaiki tauhidnya. Ini kadang ibu-ibu anaknya kecil malam, nak tidur, nanti datang hantu. Mestinya jangan kita ajarkan begitu. Anak kita ajarkan sebelum tidur ambil wudhu, salat witir, usolli sunatal witri. Kalau habis tarawih, witirnya di masjid. Tapi kalau di luar Ramadan, witirnya di rumah. Supaya apa? Kalau kau berwudu, dikirim Allah malaikat. Sebelum tidur malam, baca Fatihah, Qul huwallah, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, hembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan, miring ke kanan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ninda, cepat-cepat tidur. Nanti datang hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amat sangat penting. Kenapa? Karena ini berpengaruh kepada tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru sudah, wal maisiru sudah, wal ansabu menyembelih binatang untuk berhala sudah. Yang keempat, yang terakhir, wal azlam. Apa azlam ini? Azlam adalah anak panah. Ini anak panah. Payah pula buat anak panah. Anak panah yang belum dikasih bulu ayam. Dipangkal anak panah ini dikasih bulu ayam biar supaya arahnya tepat sasaran. Payah saya menjelaskannya karena tak ada anak panah. Kalau ada saya contohkan sekali mana. Anak panah ini 3. Anak panah ini 3. Jadi kalau mau membuat keputusan, maka anak panah ini digoncang. Masukkan ke tabung, digoncang. Misalnya besok dia mau pergi, mau musafir,
maka digoncang anak panah. Tertulis itu, anak panah pergi, tidak pergi, kosong, goncang. Besok pergi apa tidak ya? Goncang lu, goncang. Tengok, pergi, pergi. Besok bisnis apa tidak ya? Goncang. Besok jualan apa tidak ya? Goncang. Namanya azlam. Ada orang duri namanya azlam. Kalau ada berarti tukang guncang anak panah. Setelah Islam datang, perbuatan azlam ini dilarang, diganti dengan istikharah. Kalau besok mau pergi, besok mau ikut tes CPNS, besok mau kerja, besok mau bisnis, besok mau dagang, besok mau buat rumah, bukan dengan mengundi nasib dengan anak panah, tapi sholat sunat istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemana condong hatimu, kesitulah kau dipilihkan Allah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya mau bisnis nih Pak, kira-kira kalau bisnis sama orang ini cocok apa tidak? Kira-kira kalau saya lanjutkan ini bisnis karet, gotah, sawit, kacang tanah, ternak ikan, ternak puyuh, ternak ayam, cocok apa tidak? Oh, menurut saya kau jangan ternak puyuh di sana. Kenapa? Itu dekat airport. Kenapa tak boleh ternak puyuh dekat airport? Karena dekat airport itu pesawat selalu lalu lalang, puyuh ini stres, bising mendengar itu, akhirnya dia tak mau kawin. Akhirnya puyuh tak bertelur. Jadi ada ilmunya. Tanya kepada orang ilmu paham puyuh, peternakan, ada fakultasnya, ada doktornya, ada dosennya. Setelah itu baru istikharah, minta pendapat, bukan dengan menggoncang. Ini sekarang, kira-kira zaman sekarang masih ada orang yang mau mengambil keputusan dengan menggoncang? Masih ada? Ada. Malah lebih canggih lagi. Canggih lagi. Apa namanya? Dia buka laptopnya. Kalau di bisnis, Pak, gimana? Jadi kita bisnis besok? Tunggu sebentar, saya buka dulu www.goncanganakpanah.com. Zaman dulu orang bertanya ke dukun, pergi ke rumah dukun. Pak dukun, besok saya mau bisnis, boleh apa tidak? Kata Pak dukun, hari ini hari tak baik, jam ini jam tak baik. Kau lahir bulan apa? Bulan April. Bintangnya apa? Bintangnya Gemini. Oh, tak boleh bisnis hari ini, cocoknya hari ini. Maka ini semua dilarang dalam Islam, termasuk dalam mengundi nasib. Kita berkata la ilaha illallah. Tak ada jin, tak ada hantu, tak ada minta kepada setan, tak ada minta kepada dukun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau bisnis, kau usaha, kau istikharah, kau berusaha. Kalau beruntung berarti Allah mengujimu dengan untung, dengan duit. Kalau rugi berarti Allah mengujimu dengan kerugian. Kau lulus dengan kerugian berarti kau sabar dapat pahala. Kau untung dengan keuntungan berarti kau bersyukur. Orang Islam tetap baik. Kalau dia untung dapat duit, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau ternyata rugi, dia sabar, dapat juga pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita mendekat kepada Allah dengan dua sayap, macam seekor burung yang terbang, maka dengan dua sayap dia pakai. Pertama, sayap syukur. Yang kedua, sayap sabar. Ini banyak umat jamaah ini, macam-macam hidupnya, macam-macam takdirnya. Yang senang bersyukur, yang susah bersabar, yang sehat bersyukur, yang sakit bersabar, yang kaya bersyukur, yang susah bersabar. Ada orang kaya bersyukur, 2 kali dia untung, hidupnya enak, syukur dapat surga. Sudahlah melarat, mabuk pula. Di dunia sengsara, akhirat neraka jahanam menyala-nyala. Maka inilah orang tak dapat apa-apa sama sekali. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Apa kata Allah? Rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. 3 kata Allah tentang khamar. Khamar itu najis, perbuatan setan, jauhi. 3 kata Allah tentang narkoba. Narkoba itu najis, perbuatan setan, jauhi. 3 kata Allah tentang mengundi nasib. Mengundi nasib itu najis, perbuatan setan, jauhi.
la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhi yang 4 ini, insya Allah engkau akan menang beruntung dalam hidup. Amin. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya jual narkoba, buktinya dia kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, dompetnya besar, duitnya besar. Katanya kalau pakai narkoba susah. Yang kita cari ini bukan sekedar besar banyak, tapi yang kita cari ini adalah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Begitu saya bilang wa barakatuh, dia mau cepat aja selesai ceramah. Wa barakatan. Yang mau kita cari ini berkahnya, Bu. Yang mau kita cari ini berkahnya, Pak. Jangan sampai duit kita banyak tapi duit hantu dimakan setan, duit tuyul dimakan genderuwo. Yang mau kita cari ini adalah berkah-berkah. Mana contoh duit yang berkah? Nih, duit berkah dibelikan karpet masjid, orang sholat mengalir pahalanya. Nih, duit karpet, duit berkah dibelikan kipas angin, semua orang yang di bawah merasakan tenang sholat dapat berkahnya. Nih, duit berkah dibelikan ke lampu, walaupun tak hidup, tapi setiap orang menengok lampu nih semuanya macam menengok kucing. Hebat saya kemarin ceramah di Duri itu. Macam mana? Ceramah di Duri bisa pula lampu itu tergantung di awan gitu. Coba tengok katanya. Bisa buat lampu itu tergantung di awan. Luar biasa. Tapi semua yang berkah-berkah ini dilarang oleh setan. Setan selalu menghadang. As-syaitanu idukumul faqra. Setan selalu membisikkan, jangan kau bersedekah, nanti kau akan fakir. Jangan kau bersedekah, nanti kau kena Covid. Jangan kau bersedekah, ini sekarang musim susah cari duit. Jangan kau sedekah, jangan kau sedekah, jangan kau sedekah, jangan kau sedekah. Supaya apa? Supaya setan dapat kawan di neraka. Setan tuh kerjanya multi level marketing. Tapi bukan berarti orang level marketing setan tuh mengajak-ajak orang, ayolah, 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 jangan sedekah, jangan sholat, jangan puasa, ayolah kata setan. Tapi Bapak Ibu saya yakin dan percaya masyarakat Duri melawan setan. Buktinya apa? Masjidnya bagus. Buktinya apa? Ini ornamen hiasan-hiasan, tukang sudah datang dari Dumai. Insya Allah sekali lagi nanti saya datang kemari, udah cantik ukiran-ukiran ini insya Allah. Tapi yang paling salut saya nengok masjid di Duri ini adalah bahwa jamnya mahal sampai 2-3 biji, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, tapi tak perlu dikunci. Hah? Aman itu. Hah? Ya, aman kan? Entah aman, entah memang belum hilang, wallahu alam. Ada masjid, saya tempat ceramah masjid, itu kotak sedekahnya dilas pakai rantai besi pakai. Tapi ini tidak pakai jeruji besi. Tapi walaupun bagaimana, ini mesti kita cepat tutup juga. Takut kita berubah pikiran habis Ramadan ini kan. Soalnya sekarang ya setan-setan masih dibelenggu. Ini begitu Idul Fitri lopeh setan-setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30, sekarang jam 9:30. 60 menit kita sudah bersama. 60 menit ini insyaallah bernilai amal soleh. Nanti kalian kalau ditanya anak-anak muda, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia ceramahkan? Entah sabu-sabu, entah apa. Yang diceramahkan Ustaz Somad tadi surat Al-Maidah ayat 90. Kalau hafal bacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Caranya supaya ingat terus, caranya biar supaya ingat terus, pakai waktu sholat. Nanti waktu bangun malam jangan lama-lama tidur. Pulang dari sini, pulang langsung tidur supaya mudah bangun nanti malam tahajud jam 9.
jam 9, jam 10 langsung tidur. Yang tak bisa tidur singgah ke warung beli antimo 2 biji. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Jam 3 bangun. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Apa ayat kau pendek betul? Itu ceramah Ustaz Somad tadi. Rakaat kedua, baliklah macam semalam, kulhu balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama malam ini tetap jaga protokol kesehatan. Jangan share-share video gambar. Kalau sampai gambar ramai-ramai ini kalian share, berarti 2-3 hari lagi aku masuk penjara gara-gara ini. Karena pasal keramaian. Makanya tak ada baleho, tak ada banner, tak ada pengumuman. Kita datang spontan begitu saja berkumpul memeriahkan malam Ramadan. Man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Imanan karena iman, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Amin. Maka malam Ramadan kita hidupkan, namanya qiyam. Qiyam artinya tegak, tegak artinya tak tidur. Tidurnya hanya sedikit saja. Selama ini sedikit-sedikit tidur. Di bulan Ramadan tidurnya sedikit. Selama ini sedikit-sedikit makan. Di bulan Ramadan makannya sedikit. Maka di bulan Ramadan malamnya kita isi dengan qiyam. Apa diisi? Salat-salat sunat, baca Quran, zikir, muhasabah, introspeksi diri. Bangun jam 3 malam, aku nih mau kemana? Umur sudah 40-50. Kawan-kawan tetangga sahabat udah banyak yang mati. Coba hitung-hitung, kawan SD mati, kawan SMP mati, kawan SMA mati, kawan kuliah mati, kawan tetangga sebelah kanan mati. Tinggal aku lagi yang belum. Kenapa aku masih belum mati? Kita belum mati bukan karena rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna. Buktinya apa? Banyak orang yang sehat mati. Kita hidup bukan karena kita muda. Buktinya apa? Banyak budak kecil baru lahir berangkat mati. Kenapa kita masih hidup sampai malam Ramadan yang ke-13 ini? Karena Allah sayang sama kita supaya kita beramal soleh. Isi sampai malam terakhir Ramadan, sampai malam Idul Fitri, sampai malaikat maut datang mencabut nyawa yang keluar dari mulut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Haziniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.